Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fadila. Video ini dibuat untuk melaksanakan tugas mata kuliah ilmu Nahwu yang sumber pembahasannya bersumber dari referensi yang diberikan dosen pengampu kami. Namun, karena keterbatasan pengetahuan, penguasaan, dan pemahaman diri saya sendiri, akan sangat dimungkinkan ditemukannya banyak kesalahan, baik dalam pelafalannya, pembahasannya, penyampaiannya, atau hal lain. Untuk itu, diharapkan untuk memberikan pengertiannya dan kemaklumannya. Untuk hal baiknya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi diri saya sendiri. Ilmu Nahwu adalah salah satu cabang ilmu linguistik atau lingua. Dalam perkembangannya, ilmu Nahwu menjadi ilmu yang menjadi bahan kajian yang dinamis di kalangan para pakar bahasa Arab. Untuk tujuannya, pembelajaran ilmu Nahwu ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan utama, yaitu sebagai spesialis linguistik bahasa Arab, dan yang kedua, yaitu sebagai sarana pendalaman ilmu lain yang referensi utamanya tertulis dalam bahasa Arab. Di Indonesia sendiri, mayoritas pembelajarannya bertujuan untuk merujuk pada yang kedua, yaitu untuk mendalami ilmu lain yang referensi utamanya tertulis dalam bahasa Arab, seperti ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran kitab-kitab yang biasanya ditemukan di kalangan pembelajar Indonesia biasanya kitab yang substansinya merujuk pada posisinya sebagai alat untuk memahami teks-teks bahasa Arab, seperti kitab Al-Jurumiyah dengan syarah-syarahnya ataupun Alfiyah Ibnu Malik dengan syarah-syarahnya. Sementara itu, kitab yang merujuk pada aspek historis di Indonesia ini kurang populer, bisa dikatakan kurang populer. Di Indonesia juga sering ditemukan suatu ketimpangan tentang perihal para pembelajar ilmu Nahwu, yang mana kita sering melihat tentang ada orang yang sangat pandai dalam ilmu Nahwunya, namun sangat kesulitan dalam berbicara bahasa Arabnya. Ada juga orang yang sangat pandai dalam berbicara bahasa Arabnya, namun dalam pemahaman ilmu Nahwunya kurang dalam. Untuk itu, dalam pembelajar bahasa Arab di Indonesia bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu ada orang yang belajar bahasa Arab, ada orang yang belajar ilmu bahasa Arab. Di kalangan pembelajar yang belajar bahasa Arab biasanya memfokuskan pada 4 aspek, yaitu maharatul istima', maharatul kalam, maharatul qiraah, dan maharatul kitabah, atau keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Adapun di kalangan orang yang belajar ilmu Nahwu biasanya memfokuskan pada aspek Nahwu shorof dan balaghah, terutama ilmu Nahwu. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan otoritas atau tujuan kita masing-masing. Kedua aspek yang tadi itu sangat penting dan sangat berkesinambungan. Namun, jika pun kita hanya menguasai salah satunya saja, bukan menjadi sesuatu yang salah, karena itu dikembalikan kepada tujuan kita masing-masing. Selanjutnya, pembahasan utama yang akan kita bahas kali ini yaitu sejarah singkat ilmu Nahwu, perkembangan ilmu Nahwu, dan sumber penetapan kaidah ilmu Nahwu. Hampir tidak ada perbedaan pendapat bahwa penggagas awal ilmu Nahwu yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Namun, untuk hal pendapat siapa peletak batu pertama ilmu Nahwu terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa peletak pertamanya yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali, ada juga yang berpendapat bahwa Nasr bin Asim, ada juga yang berpendapat bahwa Abdurrahman bin Hurmuz. Di antara ketiganya, yang paling populer, diakui dan masyhur
yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali, yang mana beliau merupakan seseorang yang diberi kepercayaan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menangani kesalahan lahan atau kesalahan bacaan, yang mana pada saat itu sedang mewabah di masyarakat Arab. Ada suatu riwayat yang menceritakan bahwa Khalifah Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali bahwa beliau sedang memperhatikan tuturan-tuturan masyarakat Arab, yang setelah diperhatikan beliau menemukan banyak kesalahan-kesalahannya dan melihat banyak terjadinya ketidakfasihan. Hal itu terjadi karena percampuran tuturan-tuturan masyarakat Arab dengan masyarakat non-Arab. Abul Aswad Ad-Du'ali tertarik dengan hal ini. Lalu Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan secari kertas hasil pengamatannya. Arti dari isinya yaitu kalimat adalah hanya isim, fi'il, dan huruf. Lalu Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk melanjutkan menyusun dan melengkapi semuanya. Hal ini menjadi bukti kuat akan siapa penggagas pertama ilmu nahwu dan siapa meletak batu pertama ilmu nahwu. Kemunculan ilmu ini dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor agama, yaitu untuk memurnikan Al-Quran. Terjadinya lahan atau kesalahan baca menjadi sesuatu yang sangat urgensi, karena ini akan mempengaruhi esensi Al-Quran dan hadis. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial budaya, yang mana bangsa Arab dikenal dengan bangsa yang memiliki kebanggaan dan fanatisme terhadap bahasa mereka. Ada satu kutipan dalam buku Al-Jabiri yang berbunyi, jika mukjizat orang Yunani adalah filsafat, maka mukjizat orang Arab adalah bahasa Arab. Dalam perkembangannya, Syauti membagi ilmu nahwu dalam 5 aliran, yang diantaranya aliran Basroh, aliran Kufah, aliran Baghdad, aliran Andalusia, aliran Mesir. Dari kelima aliran itu, aliran yang paling utama yaitu aliran Basroh dan aliran Kufah, dan keduanya menjadi induk dari 3 aliran selanjutnya. Basroh merupakan aliran utama dari ilmu nahwu dan merupakan kota kelahiran ilmu nahwu. Perkembangan ilmu nahwu sempat dicapai pada masa Yahya dan Nasr, yaitu murid Abul Aswad Ad-Du'ali. Di antara perkembangannya yaitu pembakuan istilah nahwu seperti rofa, jer, nasab, tanwin, dan lain sebagainya. Juga mulai bermunculan karya-karya ilmu nahwu walaupun pada saat itu belum dibukukan. Faktor pesatnya ilmu nahwu di Basroh diantaranya difaktori oleh kondisi geografi yang strategis, stabilitas masyarakat yang jauh dari konflik-konflik, lalu selanjutnya pasar liburan. Awalnya pasar ini hanya dijadikan sebagai tempat penjualan unta, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini digunakan menjadi ajang orasi puisi. Bahkan para penyair di sana bisa menyaingi para penyair di UKAS. Selanjutnya yaitu masjid yang dijadikan tempat penimbaan ilmu seperti tafsir, ilmu kalam, dan bahasa. Kota Basrah ini juga menjadi pusat kajian ilmu nahwu. Mengapa bukan Kufah? Karena pada saat itu ketika Basrah sedang gencarnya membahas dan mengkaji ilmu nahwu, Kufah masih berkutat dengan pembahasan Al-Quran dan syair-syair juga prosa. Setelah 100 tahun, aliran Kufah baru muncul. Kenapa? Karena di tahun-tahun sebelumnya para ulama Kufah lebih memfokuskan pembelajaran pada ilmu keislaman seperti fikih,
tafsir, qiraah, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, Kufah mengungguli Basrah dari bidang pensyairannya. Metode yang dilakukan aliran Kufah yaitu dengan studi lapangan, yaitu para ulamanya mengamati langsung tuturan kalam Arab sehari-hari yang nantinya dikuatkan dengan gaya bahasa atau uslub yang mayoritas masyarakat pakai. Aliran ini menjadikan dialek orang-orang pedalaman sebagai rujukan atau dalil kebahasaan. Aliran ini juga merujuk pada Al-Quran yang porsinya lebih banyak dari aliran Basrah. Adapun dalam aliran Baghdad, pada metodenya tidak ada yang baru, mana ditemukan campur tangan aliran Kufah dan aliran Basrah, hanya saja terjadi pembaruan konsep dan dikabarkan bahwa aliran ini lebih condong kepada aliran Basrah. Adapun aliran Andalusia secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pendukung aliran Basrah dan kelompok pendukung aliran Kufah. Karena di Andalusia pada saat yang bersamaan juga sedang berkembang ilmu spekulatif atau filsafat, mantik, dan kalam, aliran Basrah yang lebih rasional lebih diminati dari aliran Kufah. Bahkan aliran Andalusia memiliki karakter sendiri, yaitu karakternya lebih rasional lagi dari aliran Basrah. Adapun aliran Mesir menjadi penggabungan dari dua aliran, yaitu aliran Basrah dan Kufah. Penggabungan ini menjadikan aliran Mesir bersikap netral terhadap aliran Basrah dan aliran Kufah. Namun juga memiliki pandangan sendiri dalam memecahkan persoalan nahwu. Pandangan ini terbukti dalam pandangan yang dipakai mereka, yaitu pandangan Ibnu Malik dan Ibnu Hisham. Dalam aliran Mesir, pengaruh aliran Andalusia tidak bisa dipandang sebelah mata, karena ketika aliran Andalusia lahir, aliran Andalusia tersebar di berbagai tempat di Mesir. Adapun kaidah-kaidah nahwu yang kita kenal sekarang ini tidak serta-merta langsung ada. Semuanya melalui proses pengusahaan dan pengamatan dari para ahli dan pakar nahwu. Sumber penetapan kaidah nahwu atau usul nahwu bisa dikatakan sebagai landasan yang melahirkan ilmu nahwu. Di antara sumber-sumbernya yaitu ada 4. Di antaranya sama atau naql, ijma, qiyas, dan istihabul hal. Sama atau naql bagiannya mencakup Al-Quran, hadis, dan perkataan orang-orang Arab. Tidak ada perbedaan pendapat antara kesahihan bahasa Al-Quran, di mana semua orang setuju bahwa Al-Quran adalah bahasa yang paling sahih dan benar, yang menjadikannya menjadi pokok utama penetapan ilmu nahwu. Adapun ilmu hadis, dalam nahwu klasik, ilmu hadis sudah diakui kesahihan bahasanya. Namun dalam hadis, meskipun ucapan Rasulullah dikenal dengan kesahihan bahasanya, namun hadis kurang diperhatikan dalam ilmu nahwu klasik dan lebih mengacu pada syair dan prosa. Dalam hal ini, salah satu tokoh yang diantaranya yaitu Ibnu Malik membuktikan dengan pasti bahwasanya hadis adalah penempatan kaidah ilmu nahwu utama kedua setelah Al-Quran. Dan ada banyak karya Ibnu Malik yang sumbernya berlandaskan pada hadis. Sementara dialek bahasa Arab dikatakan bahwa itu merujuk pada bahasa Quraisy, yang mana bahasa Quraisy itu merupakan bahasa dari kabilah besar dalam sejarah.
adapun ijma yaitu kesepakatan. Qiyas adalah perbandingan, dan istihabhal adalah terminologi atau pengertian yang diperkenalkan dengan kembali merujuk pada ketentuan asal atau pembaharuan pengertian yang tidak merusak makna. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.